Maka bagaimana nih Teh ceritanya? Ada seorang laki-laki, maksud saya di sini seorang suami tentunya ya. Ada seorang suami yang kebetulan sekali Allah limpahkan rezekinya yang begitu banyak. Yang dimaksudkan rezekinya begitu banyak itu dikarenakan seorang suami ini mempunyai, bayangkan, 3 istri ataupun 2 istri ataupun 4 istri. Udah sampai 4 ya. Batasan Islam itu tidak boleh melebihi dari 4. Mungkin kita sudah paham ya bahwa di dalam Islam itu ada hukum berpoligami, yang mana hukum berpoligami di dalam Islam itu merupakan sesuatu hal yang bukan dilarang oleh agama, meskipun tidak dianjurkan pula. Nah, dan batasan di dalam berpoligami itu adalah tidak boleh melebihi dari 4 istri. Nah, maka yang menjadikan pertanyaan pada pembahasan ini itu adalah bagaimana nih Teh ya? Ada kejadian gitu ya. Ada kejadian, aku ini salah satu istri katanya. Aku ini salah satu istri yang dipoligami oleh suami aku. Jadi aku ini adalah istri yang ketiga. Dia mengatakan seperti itu. Aku adalah istri yang ketiga nih Teh. Nah, yang ingin ditanyakan oleh istri ini begini katanya Teh, pernah pada suatu ketika, tapi tidak selalu seperti itu, tapi pernah gitu ya pada suatu ketika, dan bahkan itu melebihi dari 1 kali. Katanya melebihi dari 1 kali ya, intinya beberapa kali suami aku itu meminta kepada istri-istrinya ya. Pada suatu ketika, suatu malam suamiku meminta pada istri-istrinya ingin dilayani bersamaan. Masya Allah, iya. Jadi suaminya tuh pengen dilayani bersamaan, berbarengan dalam satu waktu, dalam satu tempat. Iya berarti dalam satu waktu, dalam satu tempat, mungkin udah kita bayangin ya, dalam satu kamar gitu ya. Nah, ya terus bagaimana kata saya? Ya karena itu kan suamiku, ya aku nurut-nurut aja. Lantas istri yang lain, ya istri pertama kedua juga ya mengikuti aja gitu apa yang diinginkan suaminya. Tetapi aku berpikir, aduh itu gimana ya hukumnya, itu diharamkan atau tidak? Di dalam Islam itu hukumnya diperbolehkan atau tidak? Seperti itu. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, maka kalau di dalam kitab Isadur Rafiq ya, di dalam kitab syarahnya Sulam Taufik itu kan ada faslun min ma'asyil farji. Jadi di dalam kitab di dalam faslun min ma'asyil farji tersebut itu banyak sekali, dan di antaranya salah satunya itu adalah maksiat ataupun diharamkan ya, maksiat lah. Di antaranya itu adalah jika seorang suami yang ingin melakukan ibadah dengan istri-istrinya itu berbarengan. Aduh, ini suami ya, berbarengan. Jadi itu bagaimana hukumnya Teh? Haram, haram. Tidak boleh di dalam Islam. Kenapa nggak boleh? Padahal itu kan beribadah kan dengan suaminya. Karena kalau misalkan melakukan beribadah bareng-bareng dengan istri-istrinya itu kan menghilangkan sifat muru'ah. Jadi itu adalah alasannya, karena menghilangkan sifat muru'ah. Dan yang sudah pasti jika melakukan ibadah bersamaan itu akan menimbulkan mafsadah. Ya, akan menimbulkan mafsadah bagi siapa? Ya tentu bagi istri-istrinya, itu akan menimbulkan mafsadah. Contohnya seperti bagaimana Teh? Ya contohnya nih, salah satunya kemafsadatan ketika melakukan ibadah bersamaan gitu ya, sehingga seorang istri melihat aurat istri yang lain kan, ya berarti istri yang pertama melihat istri yang kedua melihat aurat istri yang ketiga yang pertama, berarti kan saling memandang aurat gitu. Tapi kan itu perempuan dengan perempuan, ya sama, jangan dikira perempuan dengan perempuan pun ada batasan auratnya, kecuali kalau misalkan kita istri dengan suami itu tidak apa-apa. Sang istri memandang aurat laki-laki suaminya, maksud saya suami memandang aurat istrinya, tidak apa-apa ketika melakukan ibadah, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan perempuan dengan perempuan itu ada batasan auratnya itu kan perempuan, kalau perempuan itu kan bima baina surati warukbah, perkara antara pusar sampai lutut. Jadi kalau misalkan kita melihat wanita lain, melihat paha perempuan wanita lain itu haram, itu sudah termasuk aurat, karena auratnya itu antara pusar sampai dengan lutut 2. Sehingga kan otomatis nanti antara satu istri dengan istri yang lain itu kan bisa menimbulkan kemafsadatan dikarenakan melihat aurat, atau bisa juga mendapati perkara-perkara hal yang lain yang tidak diinginkan
oleh salah satu sang istri tersebut, gitu ya, sehingga menimbulkan suatu kecemburuan itu karena melakukannya bersamaan. Misalkan seorang suami yang bisa memuaskan salah satu istrinya, tetapi kedua istrinya tidak bisa dipuaskan di dalam waktu yang bersamaan, dan itu juga bisa menimbulkan suatu kemafsadatan, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Wahai para suami, apakah benar teh ada kejadiannya seperti ini? Iya, ada kejadiannya seperti itu, dan menanyakan apa itu hukumnya diharamkan? Iya, kalau di dalam kitab Lisanul Rafiq diharamkan, tidak boleh, wahai suami, ya. Karena harus ingat ini, wahai suami, istrimu itu adalah seorang istri yang memang harus kau sayangi, istrimu yang memang harus kau hormati, ya kan? Istrimu itu yang harus dijaga perasaannya, iya bukan? Karena istrimu itu adalah, maaf sekali ya dengan istilah ini, karena istrimu itu adalah bukan pemuas nafsumu seperti wanita yang bisa dikatakan kurang baik. Bukan. Istrimu itu adalah bukan wanita yang kurang baik, tetapi istrimu, sekali lagi, istrimu adalah seorang istri yang mana hatinya harus dijaga akan perasaannya, ya. Jadi sekali lagi, itu hukumnya apa? Itu hukumnya adalah diharamkan, termasuk ke dalam mimmaksyiatil farji. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.